Hujan turun perlahan malam itu, menitik di atas atap rumah tua di pinggiran kota Wonosari. Suaranya menimbulkan denting lembut, seperti lagu sedih yang dimainkan langit untuk mengenang sesuatu yang hilang. Di dalam rumah itu, Raffi duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto lama yang tergantung di dinding. Di dalam bingkai kayu yang sudah mulai kusam, tampak dua remaja tersenyum lebar di bawah pohon beringin besar, dirinya dan sahabatnya, Fajar. 10 tahun sudah berlalu sejak foto itu diambil. Mereka dulu tak terpisahkan, kemanapun pergi, selalu berdua. Dari bermain bola di lapangan becek, mencuri buah jambu di kebun Pak RT, sampai saling berjanji di bawah beringin besar bahwa kita bakal jadi sahabat selamanya. Sampai mati pun tetap bareng. Tapi janji itu pecah satu malam di musim hujan juga. Malam ketika Raffi menerima kabar bahwa Fajar tewas dalam kecelakaan motor di jalan menurun menuju Kalisuro. Raffi tak datang ke pemakamannya. Bukan karena tak mau, tapi karena di malam yang sama, ia sedang mabuk dan takut. Takut menatap jenazah sahabat yang beberapa jam sebelumnya ia tinggalkan sendirian di tengah hujan. Sejak malam itu, Raffi hidup dengan rasa bersalah yang menempel seperti bayangan. Ia mencoba melupakannya, pindah kota, bekerja di tempat baru, bahkan menyingkirkan semua kenangan tentang Fajar. Tapi kini, ketika ia kembali ke rumah masa kecil karena ibunya sakit, semua itu menyeruak lagi. Dan malam itu, ketika jam dinding menunjukkan pukul 0:07, suara tetesan air dari genteng terdengar berubah. Bukan lagi seperti air hujan, melainkan seperti langkah kaki yang pelan, menuruni tangga kayu di ruang tengah. Raffi mematung, angin dingin meniup tirai jendela, membuatnya bergoyang seperti tangan yang melambai pelan. Lalu, di antara suara gemuruh hujan, terdengar bisikan lirih, serak, namun sangat dikenalnya. Kau janji, Raff, kita sahabat selamanya, kan? Foto di dinding tiba-tiba jatuh dengan bunyi keras. Dan dari kaca yang retak itu, Raffi melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya, dengan wajah pucat, pakaian basah kuyup, dan mata yang menatap tanpa kedip. Fajar telah datang, untuk menagih janjinya. Raffi menelan ludah, tenggorokannya terasa kering meski udara di sekelilingnya lembab. Ia memutar tubuh perlahan, ruang tamu yang tadi tampak biasa, kini terasa lebih gelap dari sebelumnya. Lampu di sudut ruangan berkedip pelan, seperti berjuang menahan padamnya cahaya. Bayangan itu masih di sana, sosok dengan baju putih yang menempel di tubuh, meneteskan air ke lantai kayu yang sudah mulai lapuk. Rambutnya basah, menutupi sebagian wajah, dan dari sela-sela rambut itu tampak mata hitam legam yang menatap lurus ke arahnya. Fajar, suara Raffi bergetar, lebih seperti bisikan ketakutan daripada panggilan. Sosok itu tak menjawab, ia hanya berdiri diam. Namun dari tubuhnya tercium aroma lumpur dan besi karat, bau yang Raffi ingat betul. Bau tanah basah di tempat Fajar meninggal, di tepi jurang kecil dekat Kalisuro. Kau, pergi waktu aku butuh kau, Raff. Suara itu kembali terdengar, pelan tapi jelas, seperti angin yang berdesir di telinga. Raffi mundur satu langkah, punggungnya menabrak dinding. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia nyaris tak mendengar gemuruh hujan di luar. Fajar, aku nggak sengaja. Aku takut waktu itu. Kau janji. Suaranya kini berat, bergema aneh di dalam ruangan. Sampai mati pun, kita bareng. Lampu mendadak padam. Seketika ruangan tenggelam dalam kegelapan pekat. Raffi meraba-raba sakelar, tapi tangannya menyentuh sesuatu yang dingin, basah, dan lembek. Ia menarik tangannya cepat-cepat, dan ketika kilat menyambar dari luar jendela, dalam sekejap ia melihat, tangan Fajar sedang menggenggam pergelangan tangannya. Jerit Raffi tertahan di tenggorokannya. Sosok itu perlahan mendekat. Langkahnya berat seperti menyeret sesuatu. Dari lantai, jejak air terbentuk menuju tempat Raffi berdiri. Aku nunggu kau, Raff. 10 tahun, aku nunggu di bawah hujan, di tempat kita berjanji. Raffi gemetar hebat. Ia menunduk. Air matanya menetes. Aku minta maaf. Jar, aku nyesel, aku takut lihat kau malam itu. Aku pikir aku bakal ikut mati. Hening, hanya suara hujan yang menamparkan atap seng. Lalu dari kegelapan, Fajar mengangkat wajahnya.
Separuh pipinya sobek, dan di matanya yang kosong ada kilatan kebencian yang nyaris manusiawi. Kalau kau takut mati, kenapa sekarang kau datang sendiri ke rumah ini? Raffi membeku. Ia baru sadar, rumah ini bukan rumah orang tuanya lagi. Ia menempatinya sendirian. Setelah rumah lama keluarga mereka dibongkar dan dibangun ulang di tanah bekas sawah belakang. Tapi letak rumah itu, tepat di atas jalan setapak menuju jurang Kalisuro, tempat jasad Fajar ditemukan. Dan kini, di luar sana, suara langkah kaki terdengar beriringan dengan hujan. Seolah ada seseorang, atau sesuatu, berjalan mengelilingi rumahnya. Aku datang. Raf, kau janji. Sahabat selamanya, kan? Lampu kembali menyala sekejap. Di setiap jendela, tampak siluet-siluet basah berdiri menghadap ke dalam. Semua berwajah pucat, dengan mata kosong. Raffi tersentak mundur, menabrak meja, hingga foto dirinya dan Fajar terjatuh ke lantai dan pecah berkeping. Dari celah-celah kaca pecah itu, Fajar membungkuk, menatapnya dari bawah meja. Senyumnya lebar, tak manusiawi. Kalau begitu, ikut aku, Raf. Suara kilat menyambar, ruangan berguncang, dan semua cahaya padam kembali. Hujan terus turun sepanjang malam. Ketika pagi tiba, tetangga menemukan pintu rumah Raffi terbuka lebar. Lantainya basah kuyup oleh air hujan. Dan di dinding ruang tamu, tergambar dengan lumpur dua nama yang ditulis dengan tangan gemetar. Raffi dan Fajar, sahabat selamanya. Pagi itu, kabut tebal masih menggantung rendah di sekitar perbukitan Wonosari. Matahari enggan menampakkan diri, seolah ikut berduka atas sesuatu yang terjadi malam sebelumnya. Di jalan kecil menuju rumah tua Raffi, beberapa warga berkumpul. Mereka berbicara pelan, dengan wajah pucat dan mata yang menatap rumah itu seakan bangunannya sendiri sedang mengintip balik. Pintu kebuka sendiri waktu subuh, kata Parono, tetangga paling dekat. Aku kira maling, tapi waktu kulihat ke dalam, astagfirullah, airnya sampai ke pergelangan kaki. Air hujan semalam memang belum surut. Lantai rumah itu becek, bau lembab dan lumpur bercampur tajam di udara. Tapi bukan itu yang membuat semua orang bergidik. Di dinding ruang tamu, ada tulisan besar dari lumpur kecoklatan. Raffi dan Fajar, sahabat selamanya. Tulisan itu menetes pelan, seolah baru saja dibuat. Tepat di bawahnya, foto mereka berdua masih tergeletak di lantai, retak dan terbelah dua. Separuh menampilkan wajah Raffi yang tersenyum lebar. Separuh lagi, wajah Fajar yang kini nyaris terhapus oleh lumpur. Sore itu, pihak kepolisian datang. Mereka tidak menemukan tanda perlawanan, tidak juga tanda seseorang masuk secara paksa. Semua barang masih utuh, hanya ada genangan air di seluruh ruangan. Padahal hujan sudah berhenti sejak dini hari. Di kamar tidur, kasur masih rapi, tapi ada bekas kaki basah di lantai, menuju ke arah jendela yang terbuka lebar. Dan yang paling aneh, di tepi jendela itu, mereka menemukan satu sandal Raffi. Sebelah lagi hilang, tapi di luar jendela, jejak kaki basah menurun ke arah jalan kecil menuju jurang Kalisuro. Malamnya, Parono memutuskan untuk menutup rumah itu sementara. Tapi sebelum mengunci pintu, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah ruang tamu. Di sana, di bawah cahaya redup lampu senter, ia merasa melihat sesuatu. Bayangan dua anak muda berdiri di depan dinding. Bahu mereka bersentuhan. Satunya tersenyum, satunya lagi menunduk. Sekilas, Parono merasa seolah mereka sedang berfoto bersama. Ia berkedip, bayangan itu lenyap. Tapi saat menutup pintu, suara samar terdengar dari dalam rumah. Tawa remaja, pelan namun jelas, seperti gema masa lalu yang menolak hilang. Ayo, Raf, hujannya udah reda. Kita main di bawah beringin lagi. Sejak malam itu, warga sekitar jarang berani lewat jalan depan rumah itu setelah maghrib. Ada yang bilang sering melihat dua sosok basah kuyup duduk di bawah pohon beringin di ujung jalan. Satu tertawa kecil, satunya diam menatap langit. Kadang mereka mendengar percakapan pelan yang berulang-ulang seperti pita rusak. Kita sahabat selamanya, kan? Iya, selamanya. Dan bila ada yang nekat menyahut atau menatap terlalu lama, suara mereka berubah menjadi jeritan basah yang menggelegar di telinga. Namun, kisah itu belum selesai.
Karena seminggu kemudian, seorang perempuan datang dari luar kota, mengenakan pakaian hitam, membawa bingkai foto yang sama seperti di rumah itu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia mengetuk pintu rumah kosong itu perlahan, lalu berbisik, "Raffi, aku datang bawain janji kalian." Ia adalah Alia, teman masa kecil mereka berdua, dan tanpa ia sadari, malam itu akan jadi malam di mana rahasia persahabatan mereka terbuka, dan siapa sebenarnya yang memanggil siapa dari dunia kematian. Langit sore tampak kelabu ketika Alia tiba di depan rumah itu. Rumput liar menjalar di pagar besi, cat dinding mulai terkelupas, dan udara di sekitarnya terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang belum tuntas. Ia menatap papan nama kecil di depan pagar, "Rumah Raffi." Napasnya bergetar. Sudah hampir 10 tahun ia tak kembali ke sini, sejak kepergian Fajar dan menghilangnya Raffi yang tiba-tiba. Tapi malam ini, sesuatu di dalam mimpinya menuntunnya pulang. Mimpi yang berulang selama 7 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, ia selalu melihat Fajar dan Raffi berdiri di bawah hujan, di tepi jurang Kali Suro, sambil memanggil namanya. "Datanglah, Li, tolong kami selesaikan janji itu." Alia menelan ludah, melangkah masuk. Begitu ia melewati ambang pintu, hawa lembab menyambutnya seperti pelukan dingin dari dunia lain. Bau tanah basah bercampur anyir lumpur langsung menyergap hidungnya. Lantai masih becek, tulisan di dinding, meski sudah hampir pudar, masih terbaca jelas. "Raffi dan Fajar, sahabat selamanya." Alia memegang kalung kecil di lehernya, kalung dengan gantungan bentuk huruf R dan F yang dulu mereka buat bertiga waktu SD, simbol persahabatan yang tak akan putus. "Raffi, Fajar," suaranya serak, nyaris hanya bisikan. "Kalian masih di sini, ya?" Udara di ruangan mendadak berubah dingin. Tirai di jendela bergerak pelan, padahal udara di luar tak berangin. Dari arah kamar belakang, terdengar bunyi langkah kaki, pelan, ritmis, seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai basah. Alia memegang senter dari ponselnya dan berjalan pelan ke arah suara itu. Setiap langkahnya disambut bunyi, cekit-cekit, dari lantai kayu yang lapuk. Ia berhenti di depan pintu kamar Raffi. Pintu itu setengah terbuka. "Aku cuma mau ngembaliin janji kalian," bisik Alia. "Kalian udah bisa tenang, kan?" Hening. Lalu dari balik pintu terdengar suara lirih, serak namun akrab, "Alia, kau datang juga." Senter di tangannya bergetar. Dalam sorotan cahaya itu, dua sosok perlahan tampak di tengah kamar. Tubuh mereka basah, pakaian meneteskan air, wajah pucat seperti lilin yang meleleh. Raffi dan Fajar berdiri berdampingan. Senyum mereka kaku, tapi mata mereka hangat, seolah masih mengenali. "Janji kita dulu," kata Fajar, pelan. "Sahabat bertiga, sampai mati pun bareng." Alia mundur. Air mata mengalir tanpa sadar. "Kalian udah mati, tapi kenapa belum pergi?" Raffi menatap Fajar, lalu menunduk. Suaranya berat, seperti berasal dari jauh. "Karena aku melanggar janji. Aku takut waktu Fajar mati, aku ninggalin dia sendirian." Fajar menatap Raffi, lalu ke Alia. "Sekarang dia udah kembali, Li. Tapi kami nggak bisa selesai tanpa kau." Alia menggigil. Kau juga janji, kan?" kata Fajar. Langkahnya maju perlahan. "Kita bertiga, selamanya." Cahaya senter berkedip cepat, dinding kamar mulai berembun. Dari sana muncul tulisan samar seperti goresan jari. "Kita bertiga." Di bawah beringin, malam hujan. Alia menutup mulutnya. Itu kalimat yang mereka tulis di buku harian mereka waktu kecil. Di bawah pohon beringin itu mereka berjanji, kalau suatu saat salah satu pergi duluan, dua lainnya harus datang ke tempat itu, supaya bisa bersama lagi. Dan kini hujan mulai turun. Deras. Fajar tersenyum lebar. Matanya menghitam. "Ayo, Li. Ayo, Raff. Kita pulang." Dalam sekejap, semua lampu padam. Angin menerjang dari jendela, memadamkan senter di tangan Alia. Suara langkah kaki 3 orang terdengar bersamaan, pelan tapi pasti, meninggalkan rumah, menuju jalan yang menurun ke arah Kali Suro. Di pagi berikutnya, warga menemukan rumah itu kosong. Tak ada satupun jejak manusia.
Hanya air hujan di lantai dan 3 jejak kaki basah yang berakhir di depan pintu. Dan berhenti begitu saja, seolah mereka lenyap di udara. Mereka juga menemukan kalung kecil di dekat pohon beringin tua, tertanam di lumpur. Gantungan hurufnya kini berkarat, tapi masih terbaca jelas. R dan F dan A, selamanya. Dan sejak malam itu, setiap kali hujan turun di Wonosari, orang-orang bersumpah mendengar suara tawa 3 remaja bergema dari arah Kali Suro. Ayo, kita main lagi. Janji kita belum selesai.